Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sahabat dari channel Kode Hipnotis Indonesia. Kembali bertemu dengan saya Mas Nuk ya. Ada yang inbox ke saya di WA juga ada yang PM juga bertanya, Mas Nuk, apakah dengan menguasai ilmu gendam, ilmu hipnotis itu menggunakan kodam? Oke, ini pertanyaan yang menarik teman-teman. Nanti saya akan berikan video bagaimana saya melakukan teknik mati rasa ya. Bagaimana saya membuat seseorang itu tidak merasakan apa-apa. Sesaat lagi nanti saya berikan videonya. Jadi teman-teman harus menonton sampai selesai gitu ya. Kodam ya. Jadi ini pertanyaan yang menggelitik gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat pertebaran channel yang membahas tentang kodam teman-teman, saya tidak ingin membahas yang terlalu detail tentang kodam. Jadi ada yang berpendapat bahwa kodam itu adalah jenis dari entitas lain gitu ya, atau jin dan sebagainya. Tapi ilmu yang saya ajarkan ini murni bagaimana kita menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, mengolahnya seperti sebuah layaknya masakan, bumbunya lengkap, ada di dapur, kemudian kita racik, kita masak menjadi masakan yang lezat, enak, bercita rasa tinggi, kemudian kita sajikan dan siap makan dengan luar biasa enaknya teman-teman gitu ya. Jadi intinya setiap manusia itu mempunyai potensi kekuatan alam bawah sadar yang belum tergali. Bahasa gampangnya seperti raksasa tidur teman-teman. Nah disitulah saya mengajarkan kemampuan diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut tentang membahas kodam teman-teman. Ada beberapa orang yang berpendapat bagaimana sih cara membangkitkan kodam dan sebagainya. Ini hanya opini saya teman-teman ya. Saya tidak ingin membahasnya di channel ini terlalu detail ya, karena sebenarnya saya juga paham, tetapi karena konten saya ini tidak berurusan dengan kodam ya, sehingga saya hanya memberikan opini saja. Ada beberapa cara ya, kalau teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ada yang membacakan surat Al-Fatihah sehari 500 kali terhadap suatu benda, misalkan benda tersebut berupa keris atau apa gitu ya, agar bisa dipanggil sewaktu-waktu kekuatannya itu ya. Ada yang seperti itu, dibaca sampai 7 hari. Atau beberapa orang gitu, ini juga orang teknik kuno ya, teknik lama gitu. Jadi ketika ingin mengetahui isi kodam dari suatu benda, misalkan berupa keris kah, atau cincin kah, berupa ake atau yang lain, kemudian orang tersebut tidur dan benda tersebut diletakkan di samping bantal atau di bawah bantal teman-teman, dengan niat untuk berkomunikasi dengan bangsa kodam yang ada di benda tersebut. Tentunya dengan menghadiahi beberapa ritual ya, dengan membaca, misalkan yang paling populer adalah dikirimkan Al-Fatihah dengan jumlah tertentu begitu ya. Nanti efeknya akan dimimpiin oleh kodam yang ada di benda tersebut teman-teman. Itu banyak versi ya, banyak versi teman-teman, sehingga menurut saya ini masih simpang siur ya, kabur gitu. Jadi informasinya banyak sekali, bisa dicek sendiri tentang kodam dan cara memanggilnya, bahkan cara menggunakan kekuatannya. Saya pribadi terus terang saja, sebagai makhluk yang dinamakan manusia, artinya manusia itu makhluk yang paling sempurna begitu ya. Saya lebih prefer ya menggunakan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, diberikan Allah kepada setiap manusia. Itu yang kita optimalkan teman-teman. Saya juga tidak menepis bahwa bangsa lain seperti bangsa jin juga diciptakan, karena dalam kitab Al-Quran sendiri dijelaskan, bahkan ada surat sendiri yang khusus dinamakan surat jin gitu ya. Dan banyak keterangan-keterangan di beberapa kitab yang lain juga teman-teman. Nah, tetapi saya sendiri pribadi ketika ditanya tentang kodam, saya sendiri tidak menggunakan teman-teman ya. Saya tidak prefer gitu ya, tidak nyaman. Saya lebih nyaman bagaimana ketika menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri melalui latihan yang kontinu, melalui belajar yang berbelajar, kemudian mempraktekannya dan lain-lain teman-teman. Jadi
Silakan yang di luar sana yang ingin mempelajari kodam, tetapi jangan ke saya, mungkin salah alamat ya. Saya juga punya beberapa benda pusaka dalam tanda kutip ini peninggalan dari almarhum mbah saya, juga almarhum bapak saya. Banyak sekali, ada yang tombak, ada yang keris, ada yang macam-macam gitu ya. Saya simpan baik teman-teman. Apakah saya melakukan ritual tertentu? Tidak teman-teman. Ya cukup saya simpan baik sebagai bentuk peninggalan dari orang-orang terdahulu saya. Artinya beliau adalah bapak saya, kakek saya, buyut saya, begitu teman-teman. Sebagai bentuk penghargaan daripada warisan dari leluhur saya, begitu. Saya simpan baik. Ya, saya simpan baik. Oke. Saya juga tidak ingin mengucapkan di sini apakah benda-benda tersebut bertuah atau tidak, tetapi menurut cerita yang sudah beredar bahwa benda-benda tersebut memang bertuah teman-teman. Saya memang hanya menyimpan saja gitu, saya simpan rapi. Kalau kotor saya bersihkan biar tetap awet begitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman, ini pilihan. Jadi kalian yang prefer menggunakan yang namanya bangsa minta bantuan ya entitas lain, jin dan lain-lain, walaupun saya sendiri tidak menganjurkan karena sangat berbahaya, bisa menciptakan yang namanya kemusyrikan. Kita tuh bukan orang istimewa. Misalkan Nabi Sulaiman alaihissalam ya, beliau diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memimpin bangsa manusia, jin, hewan dan yang lain-lain teman-teman. Beda. Kita tuh manusia biasa teman-teman. Jadi saran saya janganlah gitu. Ini hanya saran ya. Jangan. Masih banyak kok cara-cara yang lain untuk meningkatkan kemampuan kita. Kita diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan rasa, diberikan batin. Itulah yang akan kita asah teman-teman. Ya, jadi tentang kodam ini menarik ya, karena ketika teman-teman ketik kodam di YouTube di mana banyak bertebaran ya, ini dari zaman dahulu gitu. Tetapi saya juga tidak ingin membahas terlalu detail tekniknya. Yang di depan saya sampaikan tadi ini adalah apakah itu prefer, artinya teknik tersebut yang membaca mengirimkan surat misalkan Al-Fatihah tadi itu benar-benar bak atau tidak. Wallahu alam ya, saya tidak pernah mencobanya teman-teman dan tidak ingin mencobanya. Gitu ya. Walaupun sendiri dalam dunia energi itu kemungkinan kita berbenturan, kita bersinggungan dengan energi yang lain itu hal lumrah teman-teman, biasa gitu ya, biasa. Tetapi selama ini yang saya kerjakan, yang saya lakukan, saya masih tetap percaya diri antara saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta teman-teman. Sesimpel itu teman-teman, sangat simpel sekali. Ketika pengalaman saya menangani orang yang kesurupan juga sangat mudah, kesurupan yang pribadi atau massal juga sangat mudah teman-teman, tanpa menggunakan bantuan yang lain gitu ya. Kalaupun saya memakai benda-benda ini karena saya seneng, misalkan saya memakai cincin nih, maaf ya mungkin bisa dilihat cincinnya. Oke, cincinnya oke seperti ini. Apakah ini mengandung unsur mistik dan lain-lain? Saya tidak peduli, tidak penting buat saya. Yang saya suka karena bentuknya kecil teman-teman, warnanya juga saya suka, sehingga saya pakai ya, saya kenakan begitu ya. Tidak ada hubungannya apakah ini mempunyai kekuatan magis, apakah ini dan lain-lain teman-teman. Saya sangat percaya diri teman-teman. Cukuplah, kita sudah lengkap begitu ya. Kita sebagai sang pendamping dari Sang Pencipta, artinya kita sebagai kreator gitu ya. Tuhan memberikan akal pikiran kepada kita. Kita yang menciptakan dalam bentuk realnya gitu ya. Contoh banyak sekali. Ketika saya berbicara seperti ini, saya menggunakan yang namanya media handphone ya. Handphone ini ada kameranya sehingga ada bisa melihat saya, bisa mendengar suara saya, begitu teman-teman. Tuhan tidak menciptakan HP langsung kan? Paham ya teman-teman? Tuhan tidak menciptakan yang namanya laptop, tidak menciptakan yang namanya mobil, tidak menciptakan yang namanya pesawat, tidak menciptakan banyak hal di dunia ini. Gitu, paham kan maksud saya? Kitalah yang menciptakan menjadi wujud nyata teman-teman. Ada jam tangan seperti ini. Nah, ini juga hasil ciptaan kita sebagai manusia. Karena kita tadi sebagai pendamping dari
kreator ya. Sang kreator siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan gitu ya. Kita diberikan akal untuk berpikir, kita diberikan pikiran yang luar biasa dahsyatnya sekali. Ada pikiran sadar, ada pikiran alam bawah sadar yang potensinya luar biasa besar sekali, yang belum kita gali teman-teman, yang belum kita manfaatkan, yang belum kita bangunkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Kalau kita, maaf kata nih, misalkan saya pribadi menggunakan bangsa jin dan lain untuk membantu saya dalam proses gendam, dalam proses hipnotis, dalam proses terapi dan sebagainya, artinya saya menempatkan posisi saya lebih rendah daripada bangsa jin tersebut teman-teman. Karena bagaimanapun ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya, menggunakan hati nuraninya, maka dia derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Bahkan ingat, malaikat yang notabene ini tidak punya dosa, tidak berbuat kesalahan, bertasbih tiap hari, memuji Tuhan tiap hari, memuji Allah tiap hari, itu pun masih kalah derajatnya dengan manusia jika manusia tersebut bertakwa teman-teman. Tetapi ingat, jika manusia tersebut tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menggunakan hati nuraninya, maka dia tidak lebih baik daripada hewan atau binatang yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Paham ya di sini? Kalau sama-sama hanya bisa makan, berkata ini hewan yang lain juga makan teman-teman. Kalau kita hanya bisa bekerja saja, monyet, kera itu juga bekerja teman-teman. Mereka berkelompok, berkoloni, bekerja. Nah, tetapi manusia menggunakan yang namanya akal dan pikiran. Ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Jadi apapun ya harus kita telaah dulu, kita masukkan dulu di pikiran, kita proses, kita filter dulu. Apakah informasi tersebut kira-kira ini menurut filter kita masing-masing masuk akal tidak? Kalaupun hari ini kita belum bisa menerjemahkan, barangkali bukan karena masuk akal teman-teman, tetapi karena akal kita yang belum masuk, kan gitu. Paham ya? Artinya pengetahuan kita masih terbatas, kita butuh belajar lagi dan belajar lagi. Semoga video singkat ini menjawab pertanyaan tentang kodam ya. Silahkan yang mau belajar, jangan ke saya, bukan ke saya. Saya bukan orang yang tepat ya untuk mempelajari tentang kodam dan lain-lain ya. Ada penarikan pusaka dan lain-lain, silahkan, bukan ke saya teman-teman. Saya punya banyak koleksi tentang pusaka di rumah, banyak sekali, benar banyak sekali. Tapi itu hanya sebagai koleksi, sebatas koleksi teman-teman ya. Bahkan saya juga punya yang namanya kayu badam ya. Jadi kayu badam ini salah satu kayu yang berasal dari pohon Nabi ketika beliau berteduh ya. Ini saya punya. Beberapa orang mengatakan banyak fungsinya. Kalau di Arab sana, di Jazirah Arab, tepatnya kayu ini berasal dari negara Jordania teman-teman. Nah, kayu ini dipercaya oleh orang Arab sebagai penolak sihir gitu ya. Saya juga rawat kayu tersebut karena usia kayu tersebut adalah ribuan tahun teman-teman, ribuan tahun. Dan saya punya, alhamdulillah ya. Saya hanya mengingatkan bahwa kayu ini bagian dari pohon yang ketika Rasulullah berteduh di sana ketemu yang namanya pendeta Nasrani dan mengingatkan kepada paman Rasulullah bahwa disitulah nanti Kanjeng Nabi yang masih remaja akan menjadi nabi, dan di saat itu diingatkan untuk kembali, jangan meneruskan untuk berdagang ke negeri Syam. Gitu teman-teman. Kita harus cerdas ya. Jangan semuanya ditelan mentah hanya karena kita berhalusinasi. Jangan. Halu namanya ya. Energi itu ada teman-teman. Siapa bilang energi tidak ada? Setiap benda itu punya energi. Jam ada energinya. Apa ini, tasbih kecil ini ya juga ada energinya. Ini juga ada energinya. Manusia juga ada energinya. Benda apapun teman-teman. Jadi kita punya energi ya. Setiap benda memancarkan energi, walaupun kadarnya beda-beda. Dan sifat energi itu adalah kekal ya, energi tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Karena bumi kita berputar terus, itu adalah bentuk dari energi sehingga bumi kita bisa berputar ya. Dan manusia juga sama, kehidupan terus berputar, artinya kita energi juga berputar. Hati-hati
kita bisa meng-create energi, kita bisa menciptakan energi. Kalau sudah tercipta, ini kekal ini energinya. Hati-hati, maksud saya bagaimana hati-hati? Dengan cara kita berpikir yang salah, dengan berpikir negatif pun kita menciptakan energi teman-teman, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dengan menciptakan pikiran positif, kita juga menciptakan energi yang dahsyat dan luar biasa. Itu pun akan mempengaruhi kehidupan kita. Gitu. Di level-level energi, ada yang namanya energi yang di level power, ada energi di level force. Ya, ada tabel Hawking di sana yang meneliti secara detailnya bagaimana skalanya. Hawking ini menjelaskan energi, di mana energi di level power itu apa saja. Mungkin kalau nanti saya sempat, saya upload di sini tabel tersebut sehingga teman-teman juga bisa belajar. Ya, kita juga harus cerdas cermat gitu maksudnya. Gitu teman-teman. Semoga video ini menjawab walaupun tidak semuanya tentang rasa penasaran teman-teman tentang kodam dan lain-lain. Gitu. Terima kasih. Silahkan nanti saksikan videonya ketika saya melakukan yang namanya mati rasa terhadap seseorang. Gitu. Terima kasih. Salam dari saya Mas Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran. Minal aidin wal faidin. Selamat siang, ketemu kembali, berjumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis. Kali ini saya akan mendemonstrasikan teknik anestesi. Nah, ini jarang-jarang saya videokan, sekarang akan saya videokan, oke? Lihat sudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Keren, keren, hebat. Tak kira lor. Sakit nggak? Tidak. Terasa nggak? Nggak. Ini adalah salah satu aplikasi teknik anestesi. Jadi ini saya pakai jarum untuk akupuntur. Bisa di zoom lebih dekat lagi. Oke. Ini saya biarkan dulu. Kayaknya ini Mas Mamat ini senang malah gitu ya. Tak kira lor. Semoga gimana